Jadi saya punya rule tadi. Jika harga di atas EMA 9, maka saya buy only di M. Jika harga di bawah EMA 9, maka saya sell only. Nah, tapi kan EMA 9 nggak cukup, Mas. Saya nggak tahu trennya kuat atau nggak. Makanya saya pakai tools. Saya jelasin aja. Misalnya kalau saya pakai tools namanya iTrend. Menurut saya, nggak bisa menurut saya. Menurut data dan statistik, harus gitu, Mas. Karena kita perlu punya statistical advantage. Supaya apa? Supaya objektif. Alasan saya buy atau sell itu berdasarkan data yang objektif. Namanya objektif itu rule-nya jelas dan tidak berubah-ubah. Nah, menurut statistik, teman-teman, sekarang gitu ya, menurut tools yang saya pakai, menurut rule trading, metodologi yang saya gunakan, USD Yen berada dalam strong uptrend. Karena harga close di atas EMA 9 dan DMI-nya mendukung. Ya. DMI-nya nggak saya munculin ya. Itu yang pertama. Oh, saya tahu berada dalam trend. USD Yen berada dalam uptrend. Nah, berarti saya perlu jadi buyer. Kenapa? Karena ada yang bilang trend tends to continue. Trend cenderung berlanjut. Nah, karena trend cenderung berlanjut, maka kalau dia dalam uptrend, maka hal yang paling masuk akal adalah saya fokus buy. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, apa? Saya punya statistiknya. Nah, secara statistik, uptrend di H1 kalau naik, dia berlangsung selama 9 jam. Sekarang baru berlangsung selama 6 jam. Artinya, dalam 3 jam kemudian, kemungkinan besar USD Yen masih lanjut uptrend. Itu pertanyaan pertama. Tapi kita harus pakai statistical advantage berdasarkan data dan statistik. Jangan pakai perasaan saya. Karena kenapa? Kalau teman-teman ngomong menurut saya, pertama subjektif. Yang kedua, menurut saya itu cukup gawat karena siapa sih yang pengen salah? Sampean pernah nggak ribut sama istri hanya karena hal-hal yang nggak penting misalnya? karena misalnya apa? Sampean salah ngomong misalnya. Oh itu yang main namanya Reza Rahadian. Padahal Lukman Sardi misalnya. Mungkin terjadi. Tapi ngotot karena udah terlanjur salah padahal nggak penting gitu. Saya pernah sama istri saya ribut mana yang lebih baik toilet jonggot atau toilet duduk gitu. Kan nggak penting ya. Aslinya saya salah, Mas. Cuman kan tetap nggak pengen salah, menurutku gitu. Jadi saya akan mencari argumen untuk membenarkan statementku. Repotnya itu, kalau teman-teman bilang menurut saya bakal naik, nggak semua orang pengen salah. Nah saya nggak apa-apa. Menurut metode yang saya gunakan, begitu. Saya ngikutin rule-nya. Jadi kalau salah, yang salah bukan saya, ya lagi loss saja. Metode yang saya gunakan lagi loss. Kalau profit, saya nggak jagoan. Metode yang saya gunakan work. Jadi saya di luar permainan, Mas. Saya hanyalah orang yang menjalankan seperangkat rule. Jadi kalau loss, saya bukan loser. Kalau win, ya saya bukan jagoan. Saya bukan master trader. Saya hanyalah orang yang menjalankan seperangkat aturan, seperangkat rule trading. Nah, rule trading dibikin dengan cara yang benar, nanti beda cerita. Tapi saya bukan bagian dari trader. Saya bukan trader, Mas. Saya hanya orang yang menjalankan rule. Saya hanya tester. Artinya, secara psikologi lebih gampang tertata, Mas. Banyak orang tuh kan kalau loss dia merasa loser karena dia merasa analisa saya menurut saya kan gitu. Nah, kalau saya menjalankan sebuah metode, saya hanya menjalankan sebuah rule. Kalau lagi loss berarti rule ini lagi tidak bekerja. Kalau lagi profit berarti rule-nya sedang bekerja dengan baik. Kalau salah saya bukan loser, kalau profit saya juga enggak sementang-mentang langsung posting ke sosmed. Wah, jos kan analisaku kan gitu ya. Bukan analisaku, saya hanya menjalankan seperangkat rule gitu. Nah, jadi step pertama statistical advantage. Pertanyaan pertama, sebaiknya saya jadi buyer, seller atau libur trading? Ini pertanyaan pertama. Setelah pertanyaan pertama terjawab, teman-teman, enggak selesai masalahnya. Ingat, kita ini trader, kita perlu jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa, Mas? Pertanyaan kedua adalah kalau saya jadi buyer gitu ya. Kalau saya jadi buyer, misalnya saya perlu beli di harga berapa? Jadi di mana saya akan masuk ke market. Nah, ini jadi ada entry dan exit-nya harus kita defend, teman-teman. Jadi kita harus defend. Kalaupun dia mau naik, oh dia uptrend masih sebaiknya jadi buy, enggak jadi profit. Kita harus tahu kita perlu buy di mana, terus kita harus keluar di mana dengan risk yang seminimal mungkin kalau kita salah. Dan kita akan keluar di mana kalau dengan profit semaksimal mungkin kalau kita benar. Karena pada akhirnya ya kita kan tetap akan salah. Dan tetap akan benar juga. Yang penting bukan salah atau benar. Yang penting kalau salah kita loss berapa, kalau benar profit berapa. Nah misalnya untuk itu teman-teman pertanyaan kedua harus kita jawab ya. Belinya di mana? Misalnya dalam kasusnya USD Yen. Kalau saya harus buy USD Yen. Karena tadi saya bilang buy maka saya akan buy di sini misalnya. Oke.
Saya akan buy di harga ini. Ini contoh aja teman-teman. Saya akan buy di sini misalnya. Saya akan buy di 13499. Oke, saya buat yang saya akan buy di 135. Terus saya akan punya stop loss saya ya beberapa pips di bawah ini. Ya stop loss saya misalnya daerah sini lah. Merah. Kalau saya salah. Terus kalau saya benar take profit saya di mana? Oh, kalau saya benar saya akan keluar di sini misalnya. Jauh. Nah, ini namanya trader. Jadi trader pada akhirnya cuma belum jawab pertanyaan tadi. Oke, sebaiknya saya jadi buy atau sell. Kedua, kalau saya buy atau sell, sebaiknya saya beli di mana dan saya akan keluar di mana dalam kondisi profit, saya akan keluar di mana dalam kondisi loss. Oke, itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke. Lanjut teman-teman, saya akan kembali ke slide lagi. Ada pertanyaan nggak Mas? Belum, so far belum ada. Uh, Oh ya, tadi sempat ada yang kelewat nanya dan sekarang ada muncul lagi nih, saya jadi ingat. Berapa Silakan. persen kira-kira Mas win rate sistem UFO sejauh ini? Risk ratio yang high probability UFO-nya. Oke, nanti saya akan bahas after ini ya. Berapa persen win rate-nya. Saya akan masuk ke sini lagi. Oke, setelah kita tadi tahu terminologi ya teman-teman. Kita sudah punya trading metodologi yang valid. Yang ketiga, teman-teman. Kalau teman-teman punya trading metodologi, teman-teman perlu punya valid trading tools. Teman-teman perlu punya trading tools yang bisa ngasih teman-teman edge. Edge itu apa ya? Edge itu adalah bisa ngasih teman-teman sebuah apa ya? Sesuatu yang kita punya orang nggak punya itu namanya edge. Aku susah nyari bahasa Indonesianya edge itu. Itu tepat itu. Edge itu sesuatu yang unfair. Advantage bahasa Inggris lagi. Kayak privilege gitu lah Mas, yang sampean punya orang lain nggak punya, itu namanya edge. Contoh gini, edge itu gini. Ketika semua orang berburu pakai tangan, sampean adalah penemu tombak pertama di dunia. Sampean you have an edge karena you have tools yang orang lain nggak punya. Sampean punya tombak di saat orang lain belum punya tombak, itu sampean punya sesuatu yang orang lain nggak punya, sehingga kemungkinan benar sampean akan memenangkan pertandingan. Saya punya orang yang saya follow di Instagram ya. Kita pernah belajar dari beliau, kita pernah ikut kelasnya beliau, namanya Tai Lopez. Oke. Tai Lopez pernah bilang, salah satu rahasia untuk sukses adalah counting on the right tools. Kita perlu punya the right tools. Jadi salah satu yang bikin orang berhasil adalah teknologi, Mas. Ada dua hal cara berhasil. Satu, sampean jadi sangat sakti. Dua, sampean punya teknologi yang memungkinkan sampean punya keuntungan yang orang lain nggak punya tadi, punya edge, punya unfair advantage tadi. Sampean dua hal, kalau sampean tadi kita di zaman purba gitu ya, sampean adalah pemburu yang sangat berpengalaman dan jago. Sampean punya edge karena punya skill. Tapi sampean tetap akan kalah dengan orang yang tidak terlalu jago tapi punya tools yang bagus. Sampean hebat tapi tangan kosong, sama aku nggak hebat tapi pakai tombak tetap jagoan aku. Yes. Kita berantem lah, sampean atlet yang jago berantem ya tapi nggak jago-jago amat, versus aku biasa aja tapi aku bawa pistol menang siapa. Salah satu cara untuk memenangkan dunia ini adalah dengan menggunakan tools yang tepat. Ya, suka tidak suka itu caranya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen memenangkan trading dunia ini, trading itu ibarat kita balapan F1. Kita balapan F1. Semua orang pakai mobil balap. Anda pakai Suzuki Carry. Ya susah menang, Mas. Walaupun jago ya. Walaupun jagonya nyetir kan gitu. Walaupun semaker namanya. Oh, iya, makanya pada akhirnya orang rata-rata dengan tools yang benar akan mengalahkan orang hebat tanpa tools. Idealnya kita adalah orang hebat dengan tools yang tepat. Itu kondisi ideal. Tapi kalaupun Anda orang rata-rata, teman-teman, tools itu akan jauh lebih membantu. Makanya kan dulu bilang itu, dia bilang Deddy Corbuzier pernah ketemu atlet MMA yang jagoan itu di wawancara Deddy Corbuzier. Lu kan jago, berani nggak single satu lawan satu sama gue? Berani katanya. Tapi gue bawa pisau katanya. Ya enggak kan gitu kan. Iya kan susah. Teman-teman ahli nyangkul sama orang pakai ekskavator. Walaupun sama teman-teman ahli gali sumur, tetap kalah sama orang biasa pakai ekskavator. Ingat, cara trading. Satu, punya specialized knowledge, supaya teman-teman punya skillnya. Punya proper trading metodologi, teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi, mau beli di mana, dengan cara yang menggunakan statistik, tidak kira-kira, dan rule-nya harus jelas. Nah, yang paling penting, teman-teman.
Ketika teman-teman punya tools yang benar, tools yang tepat untuk bisa making money di forex trading. Karena tadi, salah satu cara untuk bertahan dan memenangkan dunia ini adalah dengan punya tools yang tepat. Sampai jago jualan online, sampai jago SEO, tak tembak iklan kalah sampai Mas. Iya. Tapi sampai akan kalahkan orang yang punya website yang nggak ngerti SEO. Ya. Pada akhirnya tools, Mas. Apa? Di industri apa coba? Apapun. Sampai jago hitung duit. Aku pakai mesin hitung duit. Cepetan aku, Mas. Sampai kerja di bank bisa ngitung duit 5 jari. Nah, aku datang dengan mesin hitung duit. Tetap cepetan aku. Orang rata-rata dengan tools akan mengalahkan orang luar biasa dengan tools yang kurang tepat. Ya, apalagi orang yang terlatih dan dengan tools yang tepat itu akan mengalahkan orang. Jadi trading ini ibarat balapan mobil. Semua orang pakai teknologi. Isinya adalah komputer-komputer dunia dengan teknologi-teknologi yang luar biasa. Kalau teman-teman masih berusaha melakukan semuanya secara manual, ya boleh-boleh aja. Tapi ya teman-teman tidak memanfaatkan tools yang ada di dunia. Itu yang pertama, gunanya tools itu. Yang kedua, tools itu gunanya menghemat waktu dan membantu saya menganalisa secara konsisten terus-menerus. Wah, dia kena kan? Yeah. Saya buy langsung ya. Dia mantul. Harusnya saya pasang safety target di sini dulu teman-teman. TP1/1 biasanya di sini harusnya. Yeah. Jadi gini teman-teman. Nah, ini kita lagi ngobrol ya. Jadi live trading ini. Jadi live trading enggak lah. Saya enggak live trading time frame M5 ini karena contoh aja. Jadi teman-teman, tools itu gunanya yang pertama gitu ya. Membantu saya menganalisa lebih cepat karena saya pakai tools sehingga saya bisa menganalisa lebih cepat. By the way teman-teman, ini tools iTrend ini berguna banget dan kepake banget teman-teman. Kalau ada yang belum punya, malam hari ini teman-teman kesempatan dapetin gratis. Nanti teman-teman bisa kontak tim NFC atau tim Duyan Anggara untuk bisa dapetin toolsnya besok pagi ya. Harusnya kita punya zone satu lagi di bawah sini. Nah, kalau saya melakukannya manual, teman-teman, maka saya akan menggunakan subjektivitas. Oh, menurut saya area ini bagus. Nah, itu menurut saya. Tapi kalau saya pakai tools, teman-teman, maka saya akan konsisten. Karena tadi ya, kalau kita nggak pakai tools ya kita repot. Kalau kita pakai tools, kalau saya pakai toolsnya, versus saya pakai tools ya. Kalau saya pakai toolsnya, saya akan menemukan area buy ini saya garis manual, teman-teman. Garis manual di sini. Kalau saya pakai tools ya bisa. Tapi kalau pakai tools gunanya yang pertama, saya perlu satu konsisten terus. Kalau saya manual, saya bisa garis di sini, bisa juga saya garis di sini. Bisa jadi hari ini saya profit, bisa jadi hari ini saya loss, bisa jadi saya hoki. Semuanya bisa terjadi, teman-teman. Karena nggak penting juga ini loss atau profit kan. Yeah. Gunanya tools apa? Oh, ada hari di mana kayaknya saya pengen buy-nya di sini, Mas. Di bawah ini, Mas. Menurut saya area yang di bawah ini lebih bagus daripada di atas. Nah, akhirnya menurut saya lagi kan gitu. Nah, gunanya tools apa? Gunanya tools yang pertama menghemat waktu, yang kedua, ini paling penting, memastikan teman-teman entry dengan cara yang sama terus-menerus. Bikin teman-teman konsisten. Kita selalu bilang, kita trading forex supaya apa sih? Supaya dapat hasil konsisten. Supaya dapat hasil yang konsisten. Supaya dapat hasil yang konsisten. Gimana caranya konsisten? Caranya konsisten cuma satu. Kalau Anda pengen hasil yang konsisten, maka caranya, action-nya harus selalu konsisten. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten, maka action-nya harus konsisten.